Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Jadi sudah ada banyak gitu ya forum honorer atau forum tenaga non ASN yang mendatangi anggota DPR, yaitu Bapak Mardhani Alisera. Beliau sering disebut-sebut sebagai Bapak Honorer gitu ya, karena beliau sering memperjuangkan nasib tenaga honorer agar bisa lebih baik dan lebih sejahtera. Dan kali ini Bapak Mardhani Alisera mendukung honorer atau membela honorer lagi dengan cara bersurat ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi setidaknya ada 3 harapan atau 3 hal yang diajukan oleh Bapak Mardhani dalam surat tersebut. Jadi yang pertama adalah optimalisasi R2 dan R3, yaitu mereka para honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 tetapi belum bisa diangkat menjadi P3K, terutama honorer K2 dan yang masuk dalam database BKN ya, untuk dipercepat atau dilakukan optimalisasi pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang kedua, meminta agar Kementerian Dalam Negeri memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk lebih melonggarkan anggaran belanja pegawai. Jadi tidak saklek hanya terbatas 30%. Sehingga tentunya jika tidak terbatas 30%, pemerintah daerah bisa lebih enak gitu ya dalam menganggarkan gaji para pegawainya. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan anggaran lagi. Jadi seharusnya anggaran tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Jadi mungkin harapannya ada andil dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam hal anggaran belanja pegawai. Jadi setidaknya itulah 3 poin penting, 3 usulan yang ada dalam surat Bapak Mardhani yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Dan kali ini kita tunggu ya bagaimana respon Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri ya, Bapak Tito Karnavian, menanggapi surat yang dilayangkan oleh Bapak Mardhani Alisera. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan Bapak Mardhani ya, yang bersurat ke Menteri Dalam Negeri terkait dengan P3K gitu ya, pengangkatan honorer menjadi P3K. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya Honorer R2 R3 datang mengadu, Mardhani surati Mendagri pengangkatan P3K dipercepat. Kita coba bacakan ya. Honorer R2 dan R3 datang mengadukan nasibnya kepada Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI. Sebagai wakil rakyat yang dijuluki Bapak Honorer, politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini pun langsung gerak cepat. Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia AP3I P3KI Nurbaitih menjelaskan, Mardhani telah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 11 Februari. Nah, surat itu merupakan bentuk dukungan Mardhani kepada honorer. Memang tanggal 22 Januari 2025 ada beberapa aliansi honorer datang menghadap beliau menyampaikan beberapa masalahnya. Salah satunya ialah forum pengawal non-ASN yang diketuai Taufik Hidayat dari Banten. Cerita Nurbaitih kepada CPNN Rabu 12 Februari 2025. Dalam surat itu lanjutnya, ada 3 poin yang diharapkan para honorer dan direspon baik oleh Mardhani. Jadi tegas Nur, surat itu bentuk dukungan Mardhani agar Kemendagri bisa mengawal kebijakan yang mendukung penyelesaian honorer. Harapannya agar dengan instruksi Kemendagri tidak ada lagi kepala daerah yang berat hati mengusulkan formasi P3K ke pusat. Selain itu, harapan ada kelonggaran belanja pegawai 30%, sebab pokok masalahnya ialah daerah takut melebihi anggaran 30% tersebut. Doakan agar surat beliau segera direspon Kemendagri.
Besar harapan saya dan kawan-kawan honorer R2 R3 ini segera diangkat ASN serta mendapatkan NIP P3K tutur Nur Baitih. Gejolak yang para honorer rasakan tambahnya karena mereka ingin segera diproses menjadi ASN dan bisa mendapatkan SK P3K tanpa harus menunggu seleksi P3K tahap 2 selesai, mengingat banyak yang sudah usia kritis. Adapun 3 poin surat Mardhani Alisera itu sebagai berikut. 1. Melakukan percepatan optimalisasi formasi yang berstatus R2 dan R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. 2. Memberikan kelonggaran kepada daerah terkait masalah pembatasan anggaran belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. 3. Mengambil alih pos anggaran gaji P3K agar tidak dibebankan kepada daerah. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan surat yang dilayangkan oleh Bapak Mardhani kepada Menteri Dalam Negeri ya, Bapak Tito Karnavian, berkaitan dengan nasib para tenaga honorer gitu ya. Jadi harapannya sudah jelas, ada 3 gitu ya, sudah dijelaskan tadi, dan semoga secepatnya Menteri Dalam Negeri merespon terkait dengan surat yang diajukan oleh Mardhani Alisera ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.